Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan pemahaman yang benar? Ini penting kita tahu ya teman-teman. Jadi dalam kitab Mukasyfatul Qulub, Imam Ghazali di situ menyebutkan keutamaan Al-Quran dan ilmu, dan juga menerangkan bagaimana sih seharusnya seseorang itu menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu harus dari dasar, harus dari bawah, harus mau yang namanya mempelajari matan terlebih dahulu. Harus mau mempelajari hal-hal yang di situ bersifat mungkin remeh, tapi itu penting untuk kita pelajari. Kewajiban dulu, sholat, puasa, zakat, kalau dalam ilmu agama ya. Jadi kitab itu Sulam Safinah terlebih dahulu, baru kemudian naik Fathul Qorib, baru kemudian naik Fathul Mu'in, baru kemudian naik Fathul Wahab. Jadi tidak langsung mempelajari khilafiyah atau perbedaan. Kita harus mempelajari hal prinsip dulu. Makanya kenapa yang diwajibkan belajar bagi anak-anak itu adalah aqaid 50. Sifat wajib Allah, sifat wajib Rasul, sifat mustahil Allah. Tauhidnya dikuatkan terlebih dahulu, karena itu pondasi. Belajar harus dari dasar. Tidak bisa kita belajar langsung yang bersifat berat-berat, khilafiyah. Justru kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka penting untuk mempelajari segala satunya dari dasar supaya pemahamannya tertata dengan benar. Dari situ kita memiliki pondasi yang benar. Makanya kenapa yang diwajibkan dalam agama yang pertama wajib dipelajari adalah ilmu agama. Karena itu pondasi ilmu yang di situ bersifat kekuatan spiritual. Karena dengan kekuatan spiritual kita memiliki orientasi yang benar dalam hidup ini. Kita mau menjadi orang yang bernilai supaya mampu memberikan kemanfaatan untuk orang sekitar. Kita mau jadi orang yang baik supaya kita bisa memberikan kebaikan untuk orang sekitar. Bukan karena orientasinya salah. Kalau kita salah orientasi misalkan, yang paling penting di hidup ini adalah harta misalkan, duniawi. Padahal harta ini adalah perhiasan, tapi perhiasan palsu. Contoh, teman-teman dapat kerudung, dapat baju baru, senangnya berapa hari? Dapat tas, senangnya berapa hari? 1 hari. Senangnya hanya beberapa hari, setelah itu biasa saja karena perhiasan tapi palsu. Oleh sebab itu butuh kekuatan pondasi spiritual supaya mengatur orientasi kita dalam menggapai apapun dalam hidup ini supaya benar, punya jabatan, punya harta. Kita akan gunakan, mengalokasikannya kepada hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang diijabahi dalam agama. Bukan digunakan untuk flexing, tahu flexing? Bukan digunakan untuk menambal rasa insecure di dalam diri kita, karena kurang syukur, akhirnya insecure. Tapi nggak mau kalau anak psikologi dibilang, kamu tuh insecure karena kurang syukur gitu, pasti nggak mau ya. Nggak mau, karena lebih kompleks. Anak sekarang itu kompleks sekali perasaannya. Ada yang namanya inner child, ya kan? Ngaku aja deh. Ada yang karena trauma pengasuhan, disakiti, ditinggalkan. Siapa pengalamannya? Tapi intinya seperti itu. Ketika kita mengimani qada dan qadar, ketika kita berusaha menerima, tapi juga satu sisi mengembangkan potensi diri dengan orientasi yang benar, disitulah signifikansi hidup dan keimanan akan kita dapatkan. Penting itu, makanya punya pondasi spiritual, nanti mengembangkan dirinya dengan orientasi yang benar. Seperti ketika misalkan kita orientasinya adalah kemanfaatan, memberikan kemanfaatan, maka nggak penting mau dihujat, mau dihargai, mau tidak dihargai, itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memberikan untuk orang lain, kebaikan untuk orang lain. Ini kan berarti orientasi yang benar. Dan ilmu gunanya di situ. Bukan hanya sekedar untuk mengerjakan tugas, bukan hanya sekedar untuk bikin makalah, tapi bagaimana ilmu yang kita pelajari ini membentuk karakter kita, membentuk diri kita, dan juga bisa meningkatkan level keimanan kita, meningkatkan diri kita secara pribadi menjadi lebih baik.